Pemakaman mantan Menteri Penerangan era Orde Baru Harmoko yang tadi digelar di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman terbatas hanya untuk keluarga guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Iring-iringan mobil jenazah almarhum Harmoko dan kendaraan milik keluarga memasuki Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan Senin siang. Proses pemakaman digelar secara kenegaraan dan dilakukan secara tertutup bagi media. Upacara pemakaman terbatas hanya untuk keluarga dan para pejabat negara. Sejumlah mantan pejabat era Orde Baru seperti Akbar Tanjung terlihat hadir di lokasi. Harmoko meninggal dunia di usia 82 tahun pada Minggu malam kemarin dan sebelum dimakamkan, Harmoko sempat disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pemirsa, nekat berkerumun di masa PPKM darurat, titik keramaian di Senen, Jakarta Pusat dibubarkan paksa polisi dengan water cannon. Penyemprotan dilakukan di pasar dan warung makan. Pengemudi ojek online di kawasan Senen ini kocar-kacir setelah petugas menyemprot mereka yang sedang berkerumun dengan water cannon. Bukannya pergi, warga dan pengemudi ojek online hanya bergeser dan membuat petugas menyisir hingga ke Jalan Salemba Tengah. Petugas juga menyemprot beberapa warung makan yang masih melayani fasilitas makan di tempat. Petugas terus mengimbau agar warga segera membubarkan diri, mengingat adanya larangan keras berkerumun selama masa PPKM darurat, guna mencegah kasus persebaran COVID-19 di ibu kota semakin melonjak. Polisi juga menyemprot area pasar karena banyak warga yang berkerumun. Sayangnya upaya petugas membubarkan paksa tidak berhasil sepenuhnya, lantaran sejumlah pengemudi ojek online dan warga kembali berkerumun saat water cannon kehabisan air. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi pandemi di ibu kota semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang terus melonjak, penuhnya rumah sakit, lokasi isolasi dan tempat pemakaman umum tidak hanya menunjukkan Jakarta dalam keadaan tidak baik-baik saja, namun sudah dalam bahaya. Ibu kota kini dalam bahaya. Bukan pernyataan yang berlebihan. Kasus positif COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Data hingga 4 Juli kemarin, kasus COVID harian di Jakarta bertambah 10.485 orang, tertinggi selama pandemi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan mengatakan Jakarta dalam keadaan genting atau darurat. Jakarta sedang dalam keadaan genting, situasi darurat. Semua diminta untuk berada di rumah, tidak bepergian, kecuali ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang mendasar. Tanpa itu, harap berada di rumah. Kegentingan pandemi di Jakarta tercermin pada penuhnya kapasitas rumah sakit. Data terakhir yang dipublikasikan Pemprov DKI Jakarta Jumat lalu, dari 1.344 tempat tidur ICU yang tersedia, 12.268 sudah terisi atau 94%. Tak hanya itu, dari 11.134 tempat tidur isolasi yang tersedia, sudah terisi sebanyak 10.220 atau 92%. Padahal pada awal Juni lalu, tingkat keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 baru di bawah 50%, dari total hanya 6.500 tempat tidur saja. Kondisi darurat juga terjadi di tempat-tempat pemakaman umum di Jakarta. Saking penuhnya, proses pemakaman bahkan harus mengantri. Jumlah pemakaman dengan protokol COVID-19 di Jakarta juga terus meningkat. Pada 1 Juli terdapat 301 pemakaman, 2 Juli 362 pemakaman, dan 3 Juli 392 pemakaman. Pembatasan mobilitas warga dengan penyekatan juga seakan belum menjawab permasalahan ini. Penyekatan justru memicu kemacetan dan kerumunan di titik-titik tertentu. Lalu, apa langkah Pemprov DKI mengatasi kekacauan ini?
Tim iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman dengan protokol kesehatan di Jakarta nyaris 400 orang sehari. Upaya penegakan hukum dilakukan guna menekan mobilitas masyarakat agar penularan COVID-19 bisa terkendali. Masyarakat, tetapi memang kedisiplinan masyarakat yang masih sangat kurang. Kami akui. Kemarin selama 2 hari, tadi pagi pun kita rasakan semuanya. Banyak masyarakat, bukan tidak tahu, mereka tahu sebenarnya. Cuma ada beberapa kriteria. Pertama, memang masyarakatnya memang agak sedikit kurang disiplin untuk mau diam di rumah. Yang kedua, memang ada juga beberapa perusahaan, ini masih kita lakukan penyelidikan. Kami akan terus patroli, lihat perusahaan-perusahaan yang non esensial yang tidak boleh sama sekali untuk buka, tapi masih buka. Kami akan lakukan tindakan hukum di sini. Begitu, Mbak. Dan kemudian walaupun di Jakarta bahwa fasilitas kesehatannya jauh lebih banyak, lebih lengkap, itu pun tidak akan bisa mengatasi karena memang kalau kita tidak bisa menekan kegiatan masyarakat yang meningkatkan risiko. Dan yang sekarang adalah buah dari 2 minggu atau seminggu terakhir mereka yang melakukan aktivitas di masyarakat ini, sehingga orang yang masuk rumah sakit juga sangat tinggi, artinya mereka yang kena COVID berat. Dan sebagian yang kena COVID berat itu akan meninggal. Dan ini menurut saya itu pun banyak yang tidak tertampung. Jadi yang meninggal itu bukan hanya yang di rumah sakit, tetapi juga yang di rumah, yang tidak bisa dilayani di rumah sakit. Ini yang menurut saya semakin banyak yang akan meninggal karena fasilitas pelayanan kita sudah tidak mampu lagi menampung semua kasus yang memang harus ditolong. Artinya kejadian ini sebenarnya bukan hanya karena proses mudik kemarin, tetapi ini proses yang sebelumnya sudah ada, lalu kemudian kita lihat grafiknya semakin meninggi, dan kemudian diperberat pada saat arus mudik, lalu kemudian meninggi cepat sekali, malah melebihi.